Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sisi Inagasuli dari 7 PAIE dengan NIM 1717402214. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Semangat? Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi sidni ilma warzuqni fahma amin. Ya, pada pertemuan kali ini siapa aja yang nggak berangkat, ibu absen dulu ya. Siapa yang nggak berangkat hari ini? Dila. Dila ini sakit udah 2 hari sama hari ini apa ya? Iya, kenapa sih sakit apa, ada yang tahu? Oh, belum dikasih tahu ya. Berarti belum ada yang konfirmasi ke sekolahan. Selanjutnya siapa yang nggak berangkat? Ahmad. Ahmad kenapa? Izin. Ada keperluan katanya. Berarti yang nggak berangkat Dila sama Ahmad. Ya, di sini siapa yang mau menjadi anak yang pintar? Ya, pasti semuanya ingin menjadi anak yang pintar ya. Tapi terkadang mereka itu nggak tahu bagaimana sih cara menjadi anak yang pintar. Lah, di sini akan ibu kasih tahu 7 rahasia untuk menjadi anak yang pintar. Rahasia yang pertama yaitu dengarkan saat guru menjelaskan di depan kelas. Yang kedua, mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Semisal, saat kalian diberi tugas matematika dikumpulkan pada hari Senin jam pertama, berarti kalau tepat waktu kalian juga harus mengumpulkan hari Senin jam pertama, tepat sekali. Rahasia yang ketiga yaitu banyak-banyaklah membaca dan berlatih soal. Rahasia yang keempat yaitu tidak mudah untuk menyerah, jadi kalian itu harus tetap semangat. Rahasia yang kelima yaitu menanyakan kepada guru tentang hal-hal yang tidak kalian mengerti. Rahasia yang keenam yaitu aturlah waktu belajar kalian dengan baik, dengan sempurna mungkin. Semisal saat kalian mengambil waktu belajar kalian pada pagi hari, berarti kalian harus selalu istiqomah untuk mengambil, atau pada saat pagi hari kalian harus belajar. Nah, rahasia yang ketujuh, rahasia yang terakhir ini, rahasianya adalah kalian harus mencari teman atau mempunyai teman sebanyak-banyaknya, karena saat kalian punya banyak teman, kalian juga akan menambah wawasan dan pengalaman. Nah, ibu harap saat ibu memberitahu kalian tentang 7 rahasia menjadi anak yang pintar, kalian dapat mempraktekannya hari ini juga. Jangan ditunda-tunda, sebab sesuatu yang baik tidak baik hukumnya jika ditunda-tunda ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai, benar sekali, haji dan umroh. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar Ka'bah. Sebelum ke materi, akan ibu bacakan dulu tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Tujuan yang pertama yaitu kalian dapat menjelaskan ketentuan Islam tentang haji dan umroh dengan baik dan benar. Yang kedua, kalian juga dapat menjelaskan haji dan umroh dengan benar. Yang ketiga, kalian juga dapat menerapkan contoh macam-macam manasik haji dengan baik dan benar. Yang ketiga, kalian juga dapat mempraktekkan pelaksanaan haji sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan. Nah, pada penjelasan yang pertama kita akan membahas mengenai haji. Kita masuk materi yang pertama, yaitu pengertian haji. Pengertian haji yaitu menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat dan ketentuan tertentu.
Yang selanjutnya yaitu rukun haji. Rukun haji yang pertama yaitu ihram. Ihram berarti berniat memulai mengerjakan ibadah haji ataupun umroh. Yang kedua yaitu wukuf. Wukuf berarti berada di padang Arafah mulai dari tergelincirnya matahari waktu zuhur pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbitnya fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah. Yang ketiga yaitu tawaf. Tawaf berarti mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Yang keempat yaitu sa'i. Sa'i berarti berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Yang kelima yaitu tahallul. Tahallul berarti mencukur atau menggunting rambut. Yang keenam yaitu tertib, melakukan sesuatu dengan semestinya atau dengan urutannya. Yang selanjutnya yaitu syarat wajibnya orang haji. Yang pertama yaitu Islam. Yang kedua yaitu berakal, tidak gila atau bodoh. Yang ketiga yaitu balik. Dan yang keempat yaitu kuasa atau mampu. Yang selanjutnya yaitu wajib haji. Wajib haji yang pertama yaitu berihram sesuai mikotnya, bermalam di Musdalifah, bermalam di Mina, melontar jumroh, menjauhi larangan-larangan haji, dan tawaf wada. Yang selanjutnya yaitu mikot haji. Mikot haji ada dua. Yang pertama yaitu mikot zamani. Mikot zamani adalah waktu sahnya diselenggarakan pekerjaan haji. Yang kedua yaitu mikot makani. Mikot makani adalah tempat memulainya ihram. Selanjutnya yaitu larangan-larangan bagi orang yang sedang berhaji. Yang pertama yaitu memakai pakaian berjahit untuk laki-laki. Yang kedua yaitu mengenakan cadar untuk wanita atau perempuan. Yang ketiga yaitu memakai wewangian seperti parfum atau minyak rambut. Yang keempat yaitu menutup kepala untuk laki-laki, tidak boleh menggunakan topi ataupun peci. Yang kelima yaitu melangsungkan akad nikah, entah untuk menjadi wali nikah atau orang yang dinikahkan. Yang ketujuh yaitu memotong rambut atau kuku dalam keadaan berihram. Yang kedelapan yaitu membunuh binatang. Membunuh binatang seperti kutu, semut, atau serangga yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu sunnah haji. Sunnah haji bisa dengan atau yang pertama membaca talbiyah, yang kedua melaksanakan tawaf kudum, membaca sholawat, atau membaca doa. Yang selanjutnya yaitu macam-macam manasik haji. Manasik haji yang pertama ada haji ifrad. Dikatakan haji ifrad karena mendahulukan haji daripada umrohnya, sebab keduanya dilakukan secara terpisah. Yang selanjutnya yaitu haji tamatu. Haji tamatu yaitu mendahulukan umroh daripada haji. Yang ketiga yaitu haji qiron, di mana mengerjakannya langsung sekaligus antara haji dan umroh. Berhubung waktunya sudah mepet atau waktu sudah habis, materi yang selanjutnya yaitu materi umroh akan dijelaskan pada pertemuan yang selanjutnya. Mari kita simak dulu video tentang manasik haji. Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima. Ibadah yang waktunya setahun sekali harus dilakukan sesuai dengan tata cara yang disyariatkan di dalam Islam. Tujuannya agar pelaksanaan haji dapat bernilai ibadah dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah tata cara pelaksanaan ibadah haji lengkap yang dirangkum oleh Tawaf TV. Tata cara berhaji dimulai dengan membaca niat dan memakai pakaian ihram di titik mikat yang telah ditentukan. Di titik mikat, para jamaah melakukan persiapan kegiatannya mulai dari mandi, mengenakan pakaian ihram, berwudu, dan mengerjakan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Setelah itu niat mengerjakan ibadah haji dengan membaca bacaan niat berhaji. Nawaitul hajja wa ahramatu bihi lillahi ta'ala, labbaik Allahumma bihajjati. Artinya, aku niat haji dan berhiram karena Allah Ta'ala. Aku sambut panggilanmu ya Allah dengan berhaji. Setelah mengenakan pakaian ihram dan berniat, jamaah umroh dilarang untuk melakukan hal-hal yang sudah ditentukan syariat. Bagi pria dilarang memakai pakaian biasa, memakai alas kaki yang menutup mata kaki, menutup kepala dengan peci, topi, dan sebagainya. Sedangkan bagi wanita dilarang memakai kaos tangan dan menutup muka.
Sementara larangan yang berlaku secara bersamaan bagi pria dan wanita yakni memakai wangi-wangian, memotong kuku, mencukur atau mencabut rambut, memburu atau mematikan binatang apapun, menikahkan atau meminang wanita untuk dinikahi, bermesraan atau berhubungan intim, mencaci, bertengkar, atau mengeluarkan kata-kata kotor serta memotong tanaman di sekitar Mekah. Selanjutnya jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah dan dianjurkan memperbanyak ucapan kalimat talbiyah. Adapun bacaannya yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang berarti, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Aku penuhi panggilanmu, sesungguhnya segala puji, nikmat dan kerajaan bagimu. Tidak ada sekutu bagimu. Langkah berikutnya dalam pelaksanaan ibadah haji adalah wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf dimulai setelah matahari tergelincir sampai terbit fajar pada hari nahar atau hari menyembelih kurban, tepatnya tanggal 10 Zulhijjah. Saat wukuf ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu sholat jamak takdim dan qasar zuhur asar, berdoa dan berzikir bersama, membaca Al-Quran, sholat jamak takdim serta qasar maghrib isya. Selanjutnya yakni mabit di Muzdalifah, yang artinya menginap di Muzdalifah. Kegiatan ini dilakukan cukup dengan hadir sejenak di antara tengah malam sampai waktu terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Dalam kegiatan ini jamaah diwajibkan mengambil batu kerikil sejumlah 49 butir atau 70 butir, tergantung berapa malam jamaah akan berada di Mina nantinya. Tahap selanjutnya dari pelaksanaan ibadah haji yakni jumrah aqobah atau lempar jumroh. Lempar jumroh dilakukan di Bukit Aqobah pada tengah malam tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan malam Idul Adha menggunakan 7 butir kerikil. Setiap satu kali lempar jumroh adalah 7 kali lemparan dengan 7 buah batu kerikil dan tidak boleh disatukan sekaligus. Batu-batu yang sudah dipakai melempar tidak boleh digunakan untuk lemparan berikutnya. Tahapan berikutnya yakni tahalul. Pada tahap ini jamaah diwajibkan bercukur. Untuk laki-laki lebih baik dicukur sampai gundul. Sedangkan untuk wanita hanya dicukur ala kadarnya. Setelah tahalul, boleh memakai pakaian biasa dan melakukan semua perbuatan yang dilarang selama ihram. Tahapan selanjutnya yaitu tawaf ifadah. Sebelum masuk Masjidil Haram, jamaah dianjurkan berwudu terlebih dahulu. Jamaah boleh masuk Masjidil Haram lewat pintu mana saja. Tapi dianjurkan mengikuti contoh Rasulullah SAW yang masuk melalui pintu Babus Salam atau Bani Syaibah. Saat masuk Masjidil Haram disarankan untuk mengucapkan doa. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Artinya dengan nama Allah, salawat dan salam untuk Rasulullah, ya Allah bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Setelah itu turun dan terus menuju tempat tawaf. Jamaah mulai tawaf dari garis lurus tepatnya di area dekat Hajar Aswad yang terletak di antara pintu Ka'bah dan tanda lampu hijau di lantai atas Masjidil Haram. Dalam pelaksanaan tawaf pada putaran 1-3 jamaah pria dianjurkan untuk lari-lari kecil. Sedangkan pada putaran 4-7 jamaah dianjurkan dengan jalan biasa. Sementara untuk wanita tidak ada lari-lari kecil saat melakukan tawaf. Sepanjang tawaf, membaca doa saat berada di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Doa saat tawaf yang selalu dibacakan oleh Rasulullah SAW adalah doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Sesudah tawaf, tahap selanjutnya yakni sa'i yang dimulai dari Safa ke Marwah. Sa'i dilakukan dengan 1 kali perjalanan dengan urutan dari Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, dan seterusnya sa'i berakhir di Marwah. Sa'i dikerjakan dengan cara berjalan, tapi pada batas di antara 2 lampu hijau, jamaah dianjurkan berlari-lari kecil. Sa'i merupakan penghargaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada istri Nabi Ibrahim dalam rangka mencari air untuk minum putra beliau yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Tahapan selanjutnya bagi jamaah haji yaitu melakukan lempar 3 jumroh dan mabit di Mina pada hari tasyrik. Jamaah diwajibkan melempar jamarat untuk 3 tiang secara berurutan yaitu mulai dari tiang jamarat kecil, tengah, dan besar. Masing-masing tiang dilempar dengan 7 batu. Yang terakhir yaitu tawaf wada. Tawaf wada merupakan tawaf perpisahan setelah menyelesaikan seluruh ritual haji untuk meninggalkan Mekah dan kembali ke negaranya masing-masing. Ya, setelah kalian mendengarkan penjelasan dan baru saja melihat videonya, ada yang ingin ditanyakan kembali? Mungkin ada yang belum paham atau belum mengerti, bisa ditanyakan. Alhamdulillah ya, kalau sudah jelas semuanya. Akan Ibu bagi kelompok menjadi 5 kelompok
Berhitung dari 1 sampai 5. Dari yang paling depan dulu. Ya, nanti berkumpul kelompok 1 dengan 1, kelompok 2 dengan 2, dan seterusnya. Kelompok 1 di bagian paling depan, kelompok 2 sebelahnya, kelompok 3 di belakang kelompok 2, dan kelompok 4 di sebelahnya kelompok 3, kelompok 5 di bagian belakang. Tugasnya, kalian mencari setiap larangan bagi orang haji yang melanggarnya. Kan ada dam atau ada dendanya. Lah, kalian cari dam atau dendanya itu apa. Waktunya 5 menit ya. Cukup karena anggotanya banyak, yaitu 5 orang setiap kelompok. Setelah itu hasil diskusi kalian nanti kita koreksi bersama-sama. Udah selesai semuanya? Sudah ya? Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Perwakilan aja dari setiap kelompok. Mau kelompok berapa yang mau membacakan? Ya, silahkan kelompok 3. Ya, benar sekali kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya ada lagi yang ingin menyampaikan? Ya, silahkan kelompok 5. Perwakilan aja yang keras ya, karena kelompok 5 di paling terakhir, paling belakang. Ya, benar sekali kelompok 5. Ya, udah ya, cukup 2 aja sampelnya, cukup 2 aja yang membacakan hasilnya di depan. Ibu yakin semuanya udah pintar. Hasil diskusinya dikumpulkan ke depan. Ya, akan Ibu tarik kesimpulan pada pertemuan kali ini tentang haji dan umroh, bahwa pengertian dari haji sendiri adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat dan ketentuan tertentu. Bahwa syarat dari haji adalah 1. Beragama Islam, berakal, baligh, dan kuasa atau mampu. Sedangkan umroh sendiri adalah ziarah ke Ka'bah, yaitu sama seperti haji, syarat-syaratnya, terus ketentuannya sama, rukunnya sama. Yang penting harus tertib, tidak acakan tapi berurutan ya. Sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Apabila ada salahnya, Ibu mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin tingginya angka penularan COVID-19 di Indonesia, mari kita bekerja sama dengan ingat selalu pesan Ibu, 3M, memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir, menghindari kerumunan. Semoga Indonesia akan lebih baik, lebih sehat untuk semuanya. Mari kita bersama-sama memutus mata rantai penularan COVID-19.